hunting. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1709. Bunuh bajingan kecil itu. Willy mencibir ketika harapan kembali muncul di matanya. Willy tahu bahwa dengan musuh di segala arah, Iwan tidak bisa lagi melarikan diri. Tidak peduli seberapa kuatnya Iwan, kecuali ada keajaiban. Saat Willy tenggelam dalam fantasinya, apa yang terjadi selanjutnya menghancurkan harapan terakhirnya. Bam! Setelah suara yang memekakan telinga, Iwan menangkis serangan tetua ketiga dengan energi spiritualnya, lalu meluncurkan serangan ganda dengan energi sejatinya di tingkat tertinggi awal, mengirimkan tinjunya ke tetua ketiga dengan kecepatan kilat. Ini tidak mungkin. Tetua ketiga tersentak tak percaya melihat pemandangan di hadapannya. Tetua ketiga mengira Iwan telah kehabisan waktu untuk menggunakan alat pertahanan dan tidak akan mampu bertahan dari serangannya. Yang membuatnya bingung adalah Iwan tidak hanya melakukannya dengan mudah, bahkan Iwan berhasil melancarkan serangan lain dalam hitungan detik. Tetua ketiga masih dalam momentum serangan pertamanya, dan meskipun dia berusaha menghindari serangan Iwan, tetua ketiga tidak berdaya dan hanya bisa menyaksikan energi Iwan menyerbunya. Ini sudah berakhir. Di tengah keputusasaan tetua ketiga, beberapa keluarga Liberton lainnya melancarkan serangan di belakang Iwan. Brengsek, ekspresi Iwan menjadi gelap. Jika Iwan melanjutkan serangannya, serangan ganda mungkin melukai tetua ketiga. Tetapi Iwan juga akan menderita luka akibat serangan di belakang punggungnya. Iwan hampir tidak mau mengorbankan dirinya untuk melukai tetua ketiga. Jadi Iwan meninggalkan serangannya dan berbalik untuk menerima serangan di belakangnya dengan pelindung dada kaisar. Bam! Iwan terkena serangan di bagian dada. Namun dengan pertahanan yang kuat dari pelindung dada kaisar, tidak ada satupun serangan yang berhasil melukainya. Apakah dia manusia? Willy dan yang lainnya tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa Iwan memiliki alat pertahanan, semua alat ada batasnya. Namun Iwan tak hanya berhasil menangkis serangan dari para ahli bela diri keluarga Liberton, Iwan bahkan berhasil bertahan dari serangan dari berbagai arah dalam waktu yang bersamaan. Tidak satupun dari mereka dapat memahami bagaimana Iwan melakukan hal seperti itu. Bersiaplah untuk mati bodoh. Iwan mengejek dan mengalihkan perhatiannya kembali ke tetua ketiga yang merupakan yang paling kuat di antara kelompok tersebut. Tetua ketiga adalah satu-satunya yang menjadi ancaman bagi Iwan, dan begitu dia keluar dari daftar, Iwan dapat dengan mudah menangani sisanya. Bab 1710. Cukup dengan kesombonganmu bocah, kamu hanya bisa bertahan selama ini dengan bantuan alat pertahananmu. Itu tidak akan membantumu jika kamu menghadapiku. Tetua ketiga meraung sambil mundur dari serangan Iwan. Setelah mengamati duel antara Iwan dan tetua keempat, tetua ketiga menyimpulkan bahwa Iwan berada dalam tahap menengah atau tahap akhir alam Regana. Jadi kecepatan dan daya ledaknya kurang dibandingkan dengan tetua keempat. Namun tetua keempat dikalahkan dengan bantuan alat pertahanan Iwan. Tetua ketiga berpikir bahwa Iwan tidak akan pernah bisa mengejarnya,
tetua ketiga yakin bahwa dia tidak bisa dikalahkan hanya untuk terbukti salah di saat berikutnya. Lalu Iwan menghilang di udara dan muncul kembali tepat di hadapan tetua ketiga. Kecepatan yang luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Karena ketakutan, tetua ketiga melebarkan matanya tidak percaya. Iwan menjadi lebih kuat dan kecepatannya meningkat hingga Iwan melampaui tetua ketiga. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Iwan berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda ketika kekuatannya meningkat dalam hitungan menit. Itu sama sulit dipercayanya dengan mukjizat dan dia tidak akan pernah percaya itu benar jika tetua ketiga tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tamatlah riwayatmu. Iwan meraung dan meluncurkan dirinya ke arah tetua ketiga dengan kekuatan penuh. Berhenti, karena ketakutan tetua ketiga melancarkan serangan balik dengan panik dan mundur. Bem, serangan Iwan merobek energi sebenarnya dari tetua ketiga dan dia mengambil kesempatan untuk menggunakan energi sejatinya di tingkat tertinggi awal sebelum melancarkan serangan ganda pada tetua ketiga. Meskipun tetua ketiga berhasil menjauhkan diri, serangan ganda mengejutkannya dan dia langsung terlempar. Darah mengalir keluar dari mulutnya akibat benturan saat dia terbanting ke tanah beberapa meter jauhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Willy benar-benar tercengang. Willy tadinya berpikir bahwa Iwan lemah dan akan mudah bagi dua praktisi bela diri di tahap semi alam Augana dan sekelompok praktisi bela diri yang terampil untuk menghancurkan Iwan. Bertentangan dengan keyakinannya, kedua tetua terluka parah dan setengah dari praktisi bela diri lainnya juga dilumpuhkan oleh Iwan. Fakta bahwa Iwan memiliki kekuatan tak tertandingi di usia 20-an mungkin tidak nyata dan Willy kesulitan memahami apa yang terjadi. Bab 1711. Tuan Willy, anak ini terlalu kuat, kamu harus pergi, tetua ketiga mengingatkan Willy. Oh, itu benar. Willy tersadar dari keterkejutannya. Meskipun Iwan menunjukkan kekuatan yang luar biasa, Iwan berada di tahap awal alam Augana. Mereka berada di jantung rumah keluarga Liberton dengan praktisi bela diri yang tak terhitung jumlahnya dan kepala garis keturunan pertama dan keduanya sangatlah tangguh. Jika Willy bisa sampai ke halaman depan untuk mencari bantuan yang lain, kematian Iwan sudah pasti. Willy segera meneriaki sisa praktisi bela diri yang masih bisa bergantung dan berkata, "Hentikan Iwan, saya akan mencari bantuan." Dia kemudian melesat pergi dan berlari menuju halaman depan dengan sekuat tenaga. Mencoba lari tidak secepat ini. Iwan mendengus dan melompat ke udara dengan satu tangan melingkari Yuni untuk mengejar Willy. "Cukup, nak." Keluarga Liberton lainnya segera menghalangi jalannya. "Minggir!" Iwan meraung dan mengayunkan lengannya mengirimkan gelombang energi raksasa ke arah mereka. Dia terlalu kuat. Seranglah wanita di lengannya. Keluarga Liberton tahu bahwa mereka bukan tandingan Iwan dan memutuskan untuk mengincar Yuni untuk mengulur waktu bagi Willy. "Jangan berani." Iwan sangat marah ketika Iwan menyadari bahwa para praktisi bela diri berencana menyerang Yuni. Lalu Iwan menurunkan Yuni dan berdiri di hadapannya sebelum menyerang lawan-lawannya. Di tengah kemarahannya, Iwan menyerang dengan kekuatan penuh dan keluarga Liberton segera mendapati diri mereka meratap di tanah dengan anggota tubuh yang patah. Jika Iwan bukan orang yang penyayang dan tidak suka membunuh, mereka tidak akan pernah selamat. "Yuni, ayo pergi." Setelah semua keluarga Liberton tersingkir, Iwan lalu menggandeng Yuni sekali lagi dan bergegas mengejar Willy. Willy memanfaatkan waktu itu dan tiba di sebuah taman dekat ruangan.
Saat itu Iwan menyusulnya dan mengirimkan 3 belati menembus udara ke arah Willy. Seseorang tolong. Willy ketakutan berguling-guling di tanah untuk menghindari belati tersebut. Tetapi Willy terlalu lemah dibandingkan Iwan. Terlepas dari usahanya, Willy hanya berhasil menghindari 2 belati dan belati yang terakhir mengenai lututnya. Willy tersentak kesakitan dan meraba-raba sebelum jatuh ke tanah. Lalu Iwan melompat ke udara dan muncul di hadapan Willy dalam hitungan detik. Sebelum Willy sempat bangun, Iwan menghentakkan kakinya ke dada Willy dan menjepitnya. Merasa seolah-olah ada batu raksasa yang mendarat di dadanya, rasa sakit yang menusuk membuat Willy kewalahan saat tulang rusuknya patah dan Willy segera memuntahkan darah dari mulutnya.